Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas koin Habar atau Hedera ya. Ini adalah salah satu project yang bisa dibilang cukup bagus lah kalau kita lihat dari segi projectnya, terus utility-nya juga. Koin ini punya banyak sekali utility. Salah satunya itu teman-teman bisa memungkinkan teman-teman membuat di apps di blockchain mereka. Terus juga mereka ada smart contract dan juga bisa mendukung perdagangan penawaran perdana koin ya atau ICO. Dan baru-baru aja Habar itu dapat news bagus teman-teman. Jadi dia baru saja bekerja sama dengan LG Art. LG adalah perusahaan elektronik, teman-teman tahu mungkin kulkas LG, TV LG. Nah, ini adalah perusahaan elektronik yang mana dia saat ini sedang bekerja sama dengan Habar Network. Jadi mereka akan meluncurkan metaverse-nya, metaverse versi TV ya. Jadi di tampilan TV-nya sekarang itu udah bisa tampil seperti halnya metaverse, teman-teman pakai VR. Itu yang lagi dikerjakan saat ini, dan Hedera Network itu digunakan untuk fitur NFT-nya ke depannya, which is ini akan sangat-sangat bagus. Semoga project ini bisa berhasil. Ini dari Hedera langsung ya yang ngasih announcement. Ini beritanya cukup baru, 4 Januari, which is beberapa hari kemarin. Which is ini salah satu sesuatu yang sangat baik juga untuk kedepannya ekosistem Sabar, karena sudah diadopsi oleh lebih banyak lagi yang namanya project ya. Jadi ini project baru, semoga berhasil dan ya kedepannya bisa menunjang untuk fundamental dari Habar sendiri. Terus kalau dari Twitter, mereka belum banyak untuk announcement gini baru ya. Paling kemarin di apps-nya aja. Terus ini beritanya tentang kabar yang join dengan LG. Ya, masih ekosistemnya masih cukup cukup bagus, masih tetap jalan. Jadi mungkin kita masuk aja langsung ke price action daripada Habar. Kabar di sini kelihatan dia naik 1,26% karena ada news kemarin ya, which is cukup bagus teman-teman. Kalau kita lihat dari proyeksi pergerakan Habar, oke, ini udah hari keberapa sejak terakhir kali kita bahas Habar. Habar ini sudah breakdown dari yang namanya descending triangle teman-teman. Di sini kita lihat Habar breakdown, dan setelah dia breakdown sudah capai target penurunan, dan saat ini Habar pelan-pelan berusaha bounce back. Kalau kita lihat dari sini pergerakannya, titik di 0,03 ini merupakan salah satu support yang cukup menarik untuk kita lihat, karena pergerakan Habar tiba-tiba terpantul di level ini. Bahkan kalau kita ini nah, kalau kita lihat bahkan Habar di time frame 4 jam ya teman-teman, bisa lihat Habar saat ini posisinya berhasil breakout dari level resistance di sini teman-teman. Sini kemudian ya ini adalah salah satu pola pembalikan arah ya, atau ascending triangle. Habar berhasil breakout. Nah, sekarang kita harus melihat nih Habar dengan upayanya untuk breakout, apakah Habar bakalan bisa naik cukup kuat. Teman-teman, kalau kita lihat dari segi volumenya ini agak rendah, ditunjang juga sama candle yang sepertinya ini candle kecil semua ya. Artinya adalah market maker saat ini dalam kondisi yang tidak aktif dalam memperdagangkan market. Harusnya ketika dia breakout di sini, volume perdagangannya cenderung tinggi. Nah, di sanalah kita mungkin akan lebih confident terhadap pergerakan dari Habar. Nah, dari skenario lain yang bisa saya lihat, Habar sebenarnya mungkin masih bergerak di dalam sebuah channel teman-teman. Karena kalau kita lihat Habar sebagai sebuah ascending triangle kayaknya agak meragukan. Tapi kalau Habar dalam bentuk channel ini mungkin akan menarik untuk kita lihat ya, karena Habar saat ini naiknya cukup pelan ya, meskipun naik sementara koin-koin lain pada turun ya. Habar cenderung positif, dan saat ini Habar on the way naik ke 0,04. Ada kemungkinan buat naik teman-teman jangka pendek. Terus volume perdagangannya again ini masih cukup tinggi. Kalau kita lihat dia dari 29 Desember kemarin, which is sebenarnya bagus lah buat Habar. Kalau dari segi candle harian,
Candle harian juga cukup positif. Kemarin setelah membuat yang namanya bullish Marubozu di sini, Habar masih tetap bisa maintain pergerakannya cenderung uptrend. Cuma kalau kita lihat dari posisi market maker saat ini masih kosong ya di market. Market makernya nggak terlalu mendominasi teman-teman. Which is kalau hal demikian yang terjadi ya kita nggak bisa terlalu berharap banyak kalau Habar bisa naik sangat tinggi. Sementara dari MACD sendiri kemarin udah membuat golden cross, which is saat ini kondisinya Habar berpeluang buat kembali menguat sampai 0,04. Itu dari Habar di time frame 1 hari. Kalau di time frame 4 jam ya ini kita tunggu aja koreksi terjadi pada Habar teman-teman, karena volumenya yang mungkin masih kecil ya, mungkin di perdagangan hari Senin besok akan sangat menarik. Terus kalau dari time frame satu jam kelihatan posisi Habar saat ini dimainkan nih sama investor kecil. Pergerakan chartnya nggak terlalu signifikan, dan kalau kita lihat dari MACD di time frame 1 jamnya dia udah berada di level jenuh beli teman-teman. Jadi saatnya buat koreksi lah. Mungkin ada koreksi kecil, tapi mungkin koreksinya nggak dalam ya, siapa yang tahu teman-teman. Tapi ini harusnya akan masuk fase koreksi untuk kedepannya. Jadi gitu buat Habar. Buat teman-teman yang ada planning mau masuk, lebih hati-hati aja dalam kondisi sekarang. Saya pribadi masih cenderung wait and see ya dengan kondisi saat ini. Tidak terlalu banyak trading karena saya melihat opportunity yang cenderung kurang di market saat ini. Meskipun akan ada koin-koin yang bakalan naik melakukan relief rally. So far gitu aja untuk pergerakan Habar. Memang kita akui masih turun ya. Itu ditunjang dari beberapa data. Kalau kita lihat dari CMC sih Habar ini punya supply yang lumayan banyak juga, 50 miliar teman-teman, which is dia ada separuhnya lagi yang masih bisa untuk di minting atau yang dicetak. Jadi saat ini supply yang beredar itu sekitar 50%, which is masih ada potensial buat Habar ini mengalami yang namanya inflasi. Ini para founder daripada Habar ya, mereka cukup transparan dalam hal informasi. Jadi saya kira Habar salah satu proyek kripto yang bagus secara fundamental, apalagi mereka juga join sama LG. Tapi memang secara price action kita lagi dalam bear market. Jadi buat teman-teman yang ada sangkut di Habar, tunggu aja, harap bersabar. Mungkin mau di staking dulu di exchange mana atau di wallet mana, silahkan teman-teman. Kita lihat di next bull run lagi ya. Kalau sekarang gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain lagi yang mau teman-teman dibahas di channel ini, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja, dan akhir kata saya Andri. Terima kasih.